Amin. Baik, shalom. Sebuah sukacita yang luar biasa. Kalau saya boleh diberi kesempatan untuk berbicara di ibadah Natal mahasiswa Kristen Imakris, sebuah anugerah yang luar biasa. Saya dikasih judul yang luar biasa yaitu Impactful Generation. Bagaimana generasi berdampak. Karena sadar tidak sadar kita adalah generasi yang bersinar karena Kristus tinggal di dalam kita. Sebelum saya melanjutkan materi saya akan memperkenalkan keluarga saya. Ini istri dan anak saya. Sebuah anugerah kalau saya bisa melayani generasi di Kota Malang. Salam dari istri dan anak saya. Sebagai pendahuluan, saya akan berita Natal diawali oleh nubuatan 700 tahun sebelumnya, yaitu nubuatan kelahiran Yesus. Ada Nabi Mika yang dipakai Tuhan untuk menyatakannya dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai orang yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ketika kita membaca pesan dari Mika 5 ayat 1 ini, tentu ada nubuatan tentang kelahiran Yesus. Ada 700 tahun masa yang begitu panjang yang sudah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus. Kita perlu tahu siapa Nabi Mika. Nabi Mika adalah dia Nabi Allah, maka tak heran Mika berkali-kali menyerukan pertobatan dan penghukuman, baik atas Samaria maupun Yehuda. Nabi Mika berasal dari desa kecil namanya Moreset di daerah Gad. Tetapi Tuhan bisa menggunakan dia untuk berdampak menghiburkan umatnya. Ada sebuah janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Bagaimana kelahiran Yesus, yaitu Mesiasnya dinanti-nantikan selama berabad-abad. Dan bersyukur, penghukuman bukan titik akhir bagi umat Tuhan. Ada sebuah janji Tuhan, ada kemurahan Allah dengan tergenapi nubuatan itu, yaitu kelahiran Yesus. Jadi Nabi Mika sederhana dari kota kecil, tapi dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan, untuk menubuatkan kelahiran Yesus. Kita bisa belajar di sini bahwa Mika berdampak dengan tergenapi dengan kelahiran Yesus. Jadi Mika dipakai Tuhan dari desa yang terkecil, ya, Moreset, ya, kita bisa lihat bahwa Mika bisa dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang Yesus tinggal di dalam kita. Bagaimana kita bisa berdampak? Kita akan baca natsnya Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebuah ayat yang luar biasa bahwa oleh anugerah Tuhan, kita beroleh kemurahannya. Kita yang seharusnya mati binasa oleh karena dosa, tapi kita beroleh kasih karunia-Nya. Yesus mati buat kita. Oleh kemurahan Allah kita ditebus menjadi milik Kristus. Maka kita mempersembahkan hidup kita menjadi penurut firman-Nya. 1 Korintus 6 ayat 10 berkata bahwa hidup kita telah lunas dibayar. Yesus telah mati di atas kayu salib membayar lunas hidup kita. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roma 14 ayat 8 berkata, jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup kita sudah sepenuhnya dibayar oleh darahnya dan hidup kita sepenuhnya milik Kristus. Tapi hari ini kita punya tantangan yang luar biasa. Kids zaman now punya tantangan. Yang pertama, tidak peduli atau cuek. Generasi hari ini ada generasi yang cuek. Ya, banyak orang yang sudah hidup dengan gadgetnya, anak-anak muda, hingga lupa dengan sosial, menjadi antisosial. Yang kedua, merasa paling benar. Generasi muda hari ini adalah generasi yang paling susah ditegur. Ya, kenapa? Karena kemajuan teknologi, semua bisa dijangkau informasi dengan satu jari. Yang ketiga, generasi hari ini adalah tantangannya mengasihi diri sendiri. Generasi yang suka baper. Ya, kenapa? Dikit-dikit baper.
dikit-dikit putus asa, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit maunya terjun bebas gitu ya. Ya kita lihat ya dari statusnya, anak-anak muda sekarang begitu putus rasanya dunia sudah berakhir gitu. Itu adalah 3 tantangan generasi zaman now yang kita harus hadapi hari-hari ini. Tapi kita mau sadar bagaimana kita mau dampak dari ayat yang kita baca, setidaknya ada 2 hal yang kita harus kerjakan. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita. Persembahan tubuh kita bukan mati, tapi adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Persembahan yang hidup itu yang apa? Tetapi aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Filipi 1 ayat 21b. Jadi kalau kita hidup, itu bekerja bagi Kristus. Kudus, 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ketika kita ditebus oleh darah Kristus, kita dibuatnya benar, dibenarkan dan dikuduskan oleh darahnya. Dan yang berkenan kepada Allah, persembahan apa yang Tuhan suka adalah persembahan yang berkenan. Jadi Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu kamu harus menjadi sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita mengejar kesempurnaan. Hari ini kita belum sempurna, tapi kita mau terus berubah menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi mempersembahkan tubuh kita bukan ketika kita sudah mati, tapi hari ini ketika kita masih hidup, kita mempersembahkan hidup kita. Hidup kita mau berikan persembahan buat Tuhan kita. Berikan kemuliaan hanya bagi Dia. Dan dikatakan tadi di Roma 12 ayat 1, itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan hidup adalah ibadah yang sejati karena Hosea 6 ayat 6 berkata gini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Dia Tuhan yang menyukai pengenalan akan Tuhan. Dia Tuhan yang menyukai hati kita berikan kepada Dia. Persembahan hidup kita itu lebih disukai daripada sekedar apa? Korban sembelihan, bahkan korban-korban bakaran. Pujian penyembahan kita mungkin dari bibir saja, tapi Tuhan mengendaki seluruh hidup kita persembahkan bagi Dia. Allah lebih menyukai kasih setia dan pengenalan akan Dia melalui persembahan hidup kita kepada Allah. Semua itu adalah ibadah sejati yang menyukakan hati Tuhan. Jadi kalau hari ini kita bicara ibadah, itu pujian penyembahan. Kita bicara tentang musik yang keras. Enggak, hari ini kita diajar Tuhan bahwa persembahan hidup kita itu adalah ibadah yang sejati. Karena apa? Ibadah sejati itu menyukakan hati Dia dengan apa? Pengenalan dan kasih setia kita kepada Tuhan. Dan ketika kita menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Yohanes 12 ayat 32 berkata gini, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ketika kita meninggikan Tuhan, ketika kita memberikan ibadah yang sejati hidup kita, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa. Tuhan akan menarik semua orang datang kepada apa? Kepada Tuhan. Orang akan melihat ada terang Kristus dalam hidup kita. Dan hidup kita menjadi terangnya. Ketika kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya pada Allah, maka hidup kita akan memancarkan terang Kristus yang menarik orang lain datang kepada Yesus. Kristus di dalam kita tidak bisa kita tutupi. Terang Tuhan itu akan selalu tampak. Dimanapun kita berada, kita akan terus memancarkan kasih Tuhan. Ya, saya sudah bercerita berapa kali di anak youth saya. Ketika saya pergi keluar kota, kemanapun, saya selalu tidak pernah menggunakan atribut kekristenan. Bahkan dalam ucapan pun saya nggak pernah latah. Puji Tuhan, haleluya. Tapi orang bisa berkata, Masnya Kristen nih. Loh, dari mana Bu? Kelihatan. Gitu. Saya kadang juga bingung, tapi orang bisa melihat Kristus. Karena apa? Dari tingkah laku kita, dari sopan kita, dari etika hidup kita, dari cara kita senyum, dari cara kita menyapa. Orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Jadi terang Kristus tidak bisa ditutupi. Matius 5 ayat 14 dan 16 berkata gini, kamu adalah terang dunia, kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah kantang. Orang nggak nyalain lilin dan ditutup ember gitu ya. Karena nggak ada gunanya, ya kan?
melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ayat 16, demikiannya hendak terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya apa? Mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi, tadi ya, persembahan hidup kita itu adalah ibadah yang sejati. Dan ketika kita meninggikan Tuhan, hidup kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka terang dalam Kristus itu akan bersinar. Mau nggak mau hidup kita jadi teladan. Mau nggak mau hidup kita dilihat banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang impactful generation, bagaimana kita bisa berdampak ketika kita mempersembahkan hidup kita. Ketika kita membawa penyembahan kita, yaitu hidup kita. Maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa itu. Tuhan akan datang dalam hidup kita. Dan orang akan melihat siapa sih Tuhanmu. Jadi mari jadi generasi yang terus berdampak dengan biarkan Kristus tinggal di dalam kita. Yang kedua yang kita mau pelajari adalah memperbarui akal budi. Roma 12 ayat 2 berkata gini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya selalu berbagi ini, bahwa kehendak Tuhan itu kadang kita berpikir baik itu bagus ya. Wah, berbuat baik itu bagus. Tapi ada kehendak Tuhan yang kedua, yaitu berkenan. Kita beranggap, wah berkenan itu udah luar biasa. Tapi Tuhan menghendaki kita mengejar yang kesempurna. Jadi ketika kita memperbarui akal budi kita, memperbarui pikiran kita akan tahu kehendak Tuhan tidak hanya cukup baik, tapi tidak cukup hanya berkenan, tapi juga yang sempurna. Untuk itu jangan kompromi dengan dunia. Banyak kompromi dengan dosa hanya berakhir pada kematian rohani. Yes, ketika kita kompromi dengan dunia ini, maka kerohanian kita akan mati. Maka hidup kita akan kering. Kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi kita selalu berhadapan pada persimpangan. Apakah kita mengikuti kata dunia atau kata Tuhan. Tapi hari ini kita mau disadarkan kembali. Kalau kita mengikuti kata dunia atau standar dunia, maka kita akan habis dengan segala keinginan dan hawa nafsu. Karena apa? Dunia mengharapkan fisik. Dunia hari ini berlomba-lomba. Yang cewek berlomba-lomba putih. Yang cowok berlomba-lomba bagaimana tubuhnya six pack. Betul? Ya. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa kalau tubuhnya six pack atau kurus, wah orang-orang akan mengaguminya. Tapi hari ini lihat sendiri, saya punya tubuh yang one pack, tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Dan saya tetap mengasihi dia. Karena apa? Karena bukan fisik yang saya kejar. Harta, banyak orang mengejar harta. Karena apa? Handphone yang terbaru, tas yang terbranded, baju yang branded. Tapi hari ini kita mau disadarkan kembali bukan harta yang kita kejar. Kadang keluarga, kamu dari darah biru bukan? Kamu dari keluarga yang kasta mana? Hari ini kalau kita mengikuti kata dunia, maka kita nggak layak, kita akan nggak dianggap, kita akan frustasi. Tapi kalau kita mengikuti kata Tuhan atau standar firman Tuhan, kita dikasihi, kita adalah ciptaan baru dan kita diberikan tujuan ilahi. Jadi kalau kita mengikuti kata Tuhan atau standar firman Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Roma 8 ayat 6 dan 7, ini standar bagaimana kita membedakan antara kehendak daging dan roh. Karena keinginan daging adalah maut, yes. Keinginan daging itu maut, tetapi keinginan roh hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, pasti kita menjadi peaceful, menjadi agen-agen yang membawa damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah berseteru terhadap Allah. Kita nggak mungkin bisa mengikuti firman Tuhan kalau kita hidup dalam daging. Tapi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, maka firman Tuhan adalah kesukaan kita. Ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi hari ini kita mau mengejar apa? Kehendak Tuhan. Kita mau mengikuti standar firman Tuhan. Hari ini kita disadari bahwa respon yang benar ditentukan oleh apa? Pikiran, cara berpikir kita. Untuk itu penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Makanya istilah bahasa Inggrisnya ada renewing mind, perbarui akal budi kita dengan terus apa? Baca firman Tuhan.
Nah, dari dua hal ini kita sadar bahwa Tuhan ingin kita mempersembahkan hidup kita. Dan Tuhan ingin kita memperbaharui pikiran kita untuk tidak serupa dengan dunia. Tapi masalahnya bagaimana kita bisa berdampak. Kita ada X-nya, bagaimana kita melakukannya. Semua tahu ya kalau di pesawat, ya pasti ada gambar ini. Ya di mana ada oksigen yang digambarkan oleh pramugaranya, bahwa peraturannya adalah apa? Ketika turbulence atau pesawat dalam goncangan hebat, selamatkan diri sendiri, baru orang lain. Betul? Jangan pernah usahakan selamatkan orang lain. Karena kita berusaha selamatkan orang lain, maka oksigen itu akan habis dan kita akan mati. Jadi di pesawat aturannya adalah selamatkan diri sendiri, baru orang lain. Jadi taruh oksigen dulu itu di dalam mulut kita, baru kita bisa nolong orang lain. Bagaimana kita berdampak jika kita belum mengalami kepenuhan Kristus? Bagaimana kita mau berdampak jika Kristen kita kapal selam? Ya kadang muncul, kadang tenggelam gitu kan. Bagaimana kita bisa berdampak kalau Kristus tidak tinggal di dalam kita? Kita tidak dikuasai oleh kehendak Kristus atau firman-Nya belum menguasai hidup kita. Makanya filosofi ini benar banget, selamatkan diri kita sendiri. Sebelum kita berdampak bagi orang lain, kita harus mengalami kepenuhan Kristus. Kita harus mengalami Kristus dulu, mengubah hidup kita. Ya, saya nggak tahu kondisi dari teman-teman semua. Ya, ini melalui online, tapi kadang ini mewakili dari banyak kondisi anak-anak muda hari ini. Contohnya dari apa? Dari sosmed mereka bisa kelihatan. Ya, banyak dari anak-anak muda sekarang mengalami gegana. Apa itu gegana? Gelisah kalau merana. Ya, isinya merana terus. Jomblo merana, ya kan? Dapat pacar merana gitu kan. Ya, terus isinya apa? Keluh kesah. Ya, madesu, masa depan suram. Banyak anak muda merasa, aduh nggak tahu nih. Aduh pandemi, kita nggak tahu nih tahun depan bisa nggak ya gitu ya. Sukses bisa nggak ya. Ada yang Jonas, apa itu Jonas? Jomblo ngenes. Merasa aku ada jodohnya enggak ya gitu kan. Ya ganteng enggak, jelek enggak gitu kan. Ya self pity, mengasihani diri sendiri gitu ya. Kadang kita merasa, aduh kalau kaca tuh ya, berkaca inginnya dipecah gitu kacanya. Narsistik, ya ini kebalikannya dari self pity. Inginnya apa? Narsis terus, inginnya apa? Eksis terus di sosmed. Ya makanya banyak kan kasus-kasus ingin apa? Ingin viral. Akibatnya apa? Masuk bui. Ya loneliness, merasa sendiri di tengah kerumunan tapi merasa sendiri. Depresi, stres berkepanjangan, dan yang terakhir yang paling suram adalah suicide atau bunuh diri. Banyak anak-anak muda umur SMP takut apa? Takut tidak naik, tidak lulus, bahkan tidak naik kelas. Dia harus mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Karena apa? Karena tidak mengalami Kristus. Bagaimana kita berdampak kalau hidup kita masih hal-hal yang tadi negatif yang saya sebutkan. Matius 11 ayat 28 versi The Message, saya suka banget. Berkata gini, are you tired, worn out, burn out on religion? Kadang kita merasa gini, Tuhan aku ini sudah ke gereja tiap hari. Aku udah baca firman, tapi kok aku depresi. Aku merasa aku kok kering Tuhan ya. Halo, kadang kita merasa bahwa kerajinan kita, bahkan kadang kita melayani, sibuk, tapi ingat bahwa kesibukan pelayanan tidak mempengaruhi pertumbuhan. Karena apa? Pertumbuhan itu didasari dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka sia-sialah semua pelayanan kita. Maka sia-sialah kita bangun pagi-pagi saat teduh tanpa hubungan. Kalau kita lakukan itu hanya biar kelihatan keren, biar kelihatan, wah anak Tuhan tuh harus saat teduh. Enggak, kita nggak dapat apa-apa. Dan firman Tuhan katakan, comes to me, datang kepadaku, get away with me, you'll recover your life. Bahasa Indonesianya enak nih. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Banyak orang Kristen hari ini, ya anak-anak muda terutama, merasa lonely, merasa depressed, tapi nggak mau datang sama Tuhan. Datangnya kemana? Datangnya ke sosmed, datangnya lihat YouTube, datangnya lihat apa? Gerakan-gerakan ya. Saya nggak nyalain semua itu, gitu ya. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Come to me, kata Tuhan.
datang kepadaku. Jadi bagaimana kita mau berdampak? Datang kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang luar biasa, saya belajar bahwa ini gambaran dari kondisi hati kita. Ya, kadang kondisi hati kita itu diisi, kita datang KKR kita nangis-nangis tapi kering. Kita datang KKR lagi nangis-nangis kering. Ternyata gelas kita sedang bocor. Bocor oleh apa? Ada dua hal yang kadang membuat kita kecewa, membuat kita cepat kehausan. Karena apa? Kita merasa kecewa akan hal-hal di luar kendali. Hal-hal di luar kendali itu seperti apa? Seperti kecelakaan, bencana. Kita nggak bisa, kita sudah jaga jalan pelan-pelan tiba-tiba ditabrak orang. Kita sudah jaga kesehatan tiba-tiba sakit. Kita sudah lakukan yang terbaik, tapi itu hal di luar kendali. Kadang kita merasa kecewa sama Tuhan. Why me God? Ya, tapi hari ini kita belajar 1 Petrus 5 ayat 7 berkata gini, serahkan segala kekhawatiran kepadanya sebab ia memelihara kamu. Hari ini kalau mau bicara khawatir, kita sangat khawatir karena pandemi ini, betul? Kita mau keluar saja bawa semprotan, ada yang orang yang bawa semprotan, hand sanitizer, bawa semprotan antiseptik, ya kan? Bawa pakai sarung tangan, pakai masker yang double-double. Udah gitu apa? Kalau pakai helm, pakai handcap dan lain-lainnya. Ada orang yang udah pakai masker, pakai face shield gitu ya. Orang bisa khawatir luar biasa karena virus ini kecil banget. Tapi mari hari ini biarlah itu tidak menghilangkan sukacita kita. Di luar sana emang ada COVID, yes. Kita harus jaga protokol kesehatan, yes. Jaga jarak, yes. Patuhi semuanya, yes. Tapi kita enggak takut. Kita serahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan. Kita lakukan semua itu karena apa? Karena kita punya tanggung jawab di dalam Tuhan. Kita mau beri yang terbaik hidup kita. Jadi bukan karena takut, tapi kita mau lakukan itu karena kita sadar bahwa ada tanggung jawab di mana kita harus menjaga tubuh kita. Yang kedua, kenapa sih kadang gelas itu pecah? Ada yang namanya ekspektasi, harapan, dan kenyataan. Ekspektasinya tinggi banget, harapannya tinggi banget, kenyataannya song. Ya kan? Wah, harapannya dapat apa? Kalau masalah jodoh nih, harapannya dapat yang putih, tinggi gitu ya. Oh, cantik. Tapi kenyataannya, waduh, yang gitu-gitu tuh biasanya susah dapetinnya. Akhirnya ya yang ada deh gitu kan. Ya kan? Akibatnya apa? Kecewa sama Tuhan. Ekspektasinya, oh perusahaan luar negeri, gajinya tinggi. Tapi ternyata apa? Ya kerjaannya yang ada itu gitu ya. Kadang kita merasa, waduh Tuhan, kenapa sih gitu ya. Itu membuat kita kecewa. Hari ini kita mau belajar bahwa jangan pernah kecewa. Yesaya 26 ayat 3 berkata gini, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, kepada mula ia percaya. Hari ini kita boleh, oleh karena hal di luar kendali, oleh karena ekspektasi, harapan, dan kenyataan yang mungkin gak sesuai dengan pikiran kita. Kita masuk ke 2020 dengan sukacita, tiba-tiba di akhir Maret, Indonesia akhirnya ada yang terjangkit. Dan sampai hari ini, kita masih hidup dalam pandemi. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Semua gak ada yang tahu bagaimana, kapan ini berakhir. Tapi biarlah itu tidak buat kita kecewa, tapi kita mau semakin setia di hadapan Tuhan. Dan mari jadilah gelas yang utuh. Kenapa? Selalu bersyukur dan percaya. Kita percaya Roma 8 ayat 28 ini ayat yang sering banget kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka apa? Yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita percaya bahwa apapun yang terjadi, semua dalam kedaulatan tangan Tuhan. Bahkan amit-amit pun, kalau kita sakit, kena COVID pun dalam rancangan Tuhan. Semua dalam rancangan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Ada rancangan Tuhan, tapi kita juga nggak minta juga gitu ya. Tapi kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, semua dalam kedaulatan tangan Tuhan. Sakit kita, berhasil kita, kegagalan kita, apapun, ya itu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini kita nggak ngerti, tapi kita akan tahu. Saya ditinggal bapak saya umur 12 tahun. Setelah 28 tahun saya baru sadar bahwa kenapa Tuhan panggil bapak saya begitu cepat. Karena saya merasakan bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa. Saya mengalami masa-masa yang indah bersama bapak saya walaupun hanya 12 tahun. Dan saya bisa merasakan kasih Tuhan selanjutnya.
Jadi saya bisa merasakan semua nilai-nilai yang diajarkannya begitu nyata dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya mengalami 12 tahun yang dekat dan saya tahu Tuhan panggil Bapak saya itu waktunya tepat. Jadi hari ini saya baru sadar bahwa rancangan Tuhan nggak ada yang gagal. Ya, dan ada sebuah kondisi dari hati kita, kita harus emotional recharge. Kita harus isi terus botol kita. Yaitu di Yesaya 62 ayat 5 dan 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang sebab daripadanya harapan. Kita harus isi bejana hati kita dengan firman Tuhan. Hanya dialah gunung batuku keselamatanku dan benteng aku tidak akan goyah. Kita harus teguhkan iman percaya kita. Tadi renewing mind, kita perbarui akal budi kita. Isi dengan firman Tuhan, isi dengan keyakinan teguh akan harapan di dalam Dia. Dan yang kedua adalah bersihkan wadahnya. Kalau hati ini kita kotor, hati kita karena apa? Khawatir, karena berita hoax mungkin kita baca, mungkin karena berita TV atau apapun, mari kita mau bersihkan, kita buang semua itu. Dari Yakobus 1 ayat 21 berkata gini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi buang segala hal yang tidak benar dalam pikiran kita, asumsi yang jahat, semuanya buang. Yakinkan bahwa kebenaran firman saja yang berkuasa dalam hidup kita. Dan biarkan hati kita mengalir aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Ya, ayat 38-nya aja, barang siapa percaya kepada aku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Hidup kita akan berdampak kalau kita sudah penuh. Kita mengalami kepenuhan Kristus, kita mengalami kasih yang penuh, baru kita bisa bagikan. Kita tidak bisa melayani dari kekurangan kita, tapi kita bisa melayani, kita bisa berdampak dari kelebihan yang Tuhan berikan dalam hati kita. Pastikan saat teduh, pentingnya saat teduh perenungan firman Tuhan setiap hari. Karena apa? Kita nggak bisa bagikan sesuatu yang kita nggak punya, betul? Kalau kita hanya punya 5.000, kita hanya bisa bagikan maksimal 5.000. Kalau kita punya 100 juta, kita bisa bagikan maksimal 100 juta. Kalau kita punya 1 M, kita bisa bagikan maksimal berapa? 1 M. Sama, kasih Tuhan kita bisa bagikan, dampak dalam hidup kita bisa bagikan sejauh apa? Kepenuhan hati kita. Kalau kita merasakan kepenuhan yang luar biasa, kita bisa berdampak bukan hanya Kota Malang, bahkan Indonesia. Jadi sekali lagi, bagaimana kita berdampak? Pastikan bahwa hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Dan pastikan kita mengalami kepenuhan Kristus melalui renewing mind setiap hari. Dan 2 slide terakhir, keteladanan lebih bicara keras daripada sekedar perkataan. Saya paling suka ini, keteladanan kita bicara lebih keras daripada perkataan kita. Bersaksi, yes, tapi keteladanan bicara lebih keras. Zakaria 8 ayat 23 berkata gini, beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu, di akhir zaman, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Akan ada di akhir zaman ini orang akan bertanya, siapa Tuhanmu? Kamu itu difitnah, dihajar, kalau kamu bisa tetap mengasihi, siapa Tuhanmu? Aku mau kenal Tuhanmu. Dan ketika itu terjadi, maka kita harus menjawab, Yesus Kristus Tuhan. Ada waktunya hidup kita akan berdampak. Orang akan bertanya, siapa Mas Tuhanmu? Kamu kok begitu luar biasa baik. Kamu dianiaya, kamu ditekan, tapi kamu gak pernah membalas. Orang akan melihat kasih Kristus dan akan bertanya, siapa Tuhanmu? Tolong jelaskan siapa Tuhanmu. Dan ketika itu terjadi, saya percaya bahwa revival itu akan terjadi atas Indonesia. Dan kita percaya bahwa setiap kita adalah saksi Kristus. Pertanyaannya, siapa yang mau diutus? Halo, siapa yang mau diutus? Perkataan ini selalu diplesetin ya. Ini aku, utus dia Tuhan. Tapi hari ini kita mau kata, ini aku Tuhan, utus aku. Katakan bersama, ini aku, utuslah aku Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan yang sederhana ini, saya mau akhiri dengan 2 slide.
Ya saya punya Instagram, saya selalu renungan Instagram dari 3 tahun yang lalu sampai hari ini. Ya ini renungan terakhir saya hari ini 27 November. I have give you example to follow, do as I have done to you. Ini ada kata Yesus ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Aku memberi teladan ini kepada kalian supaya kalian juga melakukan apa yang sudah kulakukan kepadamu. Yesus bicara hanya 3 tahun, maksimal 3,5 tahun dalam hidupnya. Tapi dia berdampak sampai seluruh dunia. Kenapa? Yesus tidak mengajarkan perkataan. Yesus hidup bersama mereka. Yesus menghidupi firman Tuhan. Dia melakukan apa yang dilakukan firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Bapaknya untuk dilakukan. Jadi Yesus memberikan contoh teladan yang luar biasa. Bahwa keteladanan bicara lebih keras. Jadi mari kita menjadi teladan. Generasi muda banyak hal yang bisa kita kerjakan. Melalui sosmed kita bisa berdampak. Bagikan berita kebenaran. Bagikan nilai-nilai kekristenan di sosmed kita. Daripada gosip, daripada kita mengkritisi pemerintah, mengkritisi kampus kita, mengkritisi siapapun. Kita mau bagikan melalui sosmed kita. Dan saya mau bagikan satu hal. Ini sebuah penutup. Saya mulai Juni 2020 ini ketika pandemi, Tuhan perintahkan saya untuk kamu berdampak melalui video. Waktu itu saya bilang, Tuhan saya enggak punya kemampuan, saya enggak punya skill. Tapi dengan handphone saya mulai video ngebum bulan Juni dengan handphone saya dan diedit oleh teman-teman youth. Berdampak dengan media. Ngebum 180 ada diambil dari kearifan lokal Kota Malang, Bosowalian. Ya, ngebum, mubeng, 180 derajat bicara tentang berbalik arah, yaitu metanoia, dari gelap kepada terang. Kita berbalik dari pemikiran yang salah, pemikiran yang penuh dosa, penuh hawa nafsu kepada terang kasih Kristus. Dapat ditonton videonya setiap hari Selasa dan Jumat. Ini sebuah bentuk bahwa kita bisa berdampak. Dari Kota Malang kita bisa berdampak. Sosial media begitu luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa untuk jadi berkat. Sekarang ada di IGTV saya, juga ada di Rekindle the Hope, juga channel YouTube dari Diaspora Generation dan Pemuritan. Jadi kita bisa berdampak dari mana? Ketika kita mengalami kepenuhan Kristus. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan mari kita renewing mind, perbarui akal budi kita. Supaya apa? Hidup kita berdampak. Terang Kristus itu berdampak luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terus tonton video ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan. Rekindle the Hope.